Apa? Oke, teman-teman udah semua untuk bikin sampel 3 kelas ini. Kalau misalkan udah, boleh direspon di chat atau langsung reaksi aja, jempol atau yang lain. Udah semua. Oke, ya udah. Eh, semoga teman-teman yang lain udah semua juga ya. Cuma kalau misalnya ada yang ketinggalan, terus mau diulang, itu nggak jadi masalah. Nanti aku ulang. Nah, buat teman-teman yang udah, boleh teman-teman pilih lagi yang ini. Terus di bagian sini itu ada classify. Nanti tampilnya bakal kayak gini. Cuman sebelum teman-teman melakukan classify, teman-teman boleh ke bagian katalog. Terus di bagian folder, teman-teman boleh add data yang tadi teman-teman simpan. Kayak tadi aku ada di project Budela. Nah, di sini. Terus aku langsung klik OK. Sampai nanti ada mangrove sampelnya. Kayak gini. Nah, kalau misalnya teman-teman udah, teman-teman boleh balik lagi ke yang tadi, ke bagian classify. Training sampelnya, teman-teman boleh pilih yang mangrove sampel 1. Nah, kalau misalnya udah, mungkin nggak perlu ada yang diganti lagi. Teman-teman coba langsung direkam dulu hasilnya kayak gimana. Oke, mungkin hasilnya bakal sejelek ini. Kenapa? Karena yang kita buat tuh baru di bagian sini ya. Di bagian sini enggak. Nah, biar hasilnya lebih lebih akurat mungkin aku bakal bikin dulu ini. Boleh teman-teman ikutin. Aku bakal edit dulu sampai yang udah aku punya yang ini. Aku bakal edit kotakannya jadi di Pulau Tidung kecil. Aku bakal menyesuaikan sama itu. Nah, kalau udah, boleh teman-teman benerin. Sorry. Boleh teman-teman oke, terus langsung di save, jangan lupa. Nah, kalau udah di save, teman-teman bisa klik raster lagi. Ini aku ngebebasin teman-teman, teman-teman mau ikutin atau enggak juga nggak jadi masalah. Jadi teman-teman klik raster lagi.
pakai yang pemotong baru ini, yang gambarnya trapesium mungkin. Nah, ini aku namain Win 11 part 2. Nah, mungkin tadi ada yang bertanya-tanya, kenapa hasilnya tuh sampai segitu jeleknya, ada yang bolong-bolong, atau mungkin ada yang kurang akurat, daratan jadi perairan. Mungkin dari pembuatan sampelnya yang kurang akurat sih. Soalnya tadi kan kita satu kotak yang tadi, sedangkan kita tuh buat sampelnya di bagian sini. Di bagian sini tuh enggak. Waktu kita praktikum lamun, itu aku sempat bilang kalau misalkan teman-teman, kalau misalkan Pulau Tidung segini, itu di bagian kanan ada, di bagian kiri harus ada. Nah, kebetulan tadi itu aku nggak buat di bagian kirinya. Ini aku bakal ulang. Nah, di sini teman-teman bisa komposit begini. Ada urutannya 8, 11, sama 4. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, teman-teman klik sekali yang tadi yang baru kita buat banget. Terus ke bagian image jadi lagi, ke classification tools. Terus pilih classify. Nah, di classify ini teman-teman bisa pilih mangrove sampel 1. Habis itu di run. Itu nanti akan bakal ada perbedaan sama yang sebelumnya. Nah, ini hasilnya. Ada yang ketinggalan, ada yang mau ditanyain atau semacamnya. Kak, saya Ada? mau bertanya. Boleh? Jadi tadi kan kalau misalkan yang pas di bagian klasifikasi itu kan ada value ya di situ. Nah, itu ukur apa maksudnya diisi 20, 30 atau 25 itu based on apa ya, Kak? Jadi yang eh, aku pahami itu ketika kita buat beberapa kelas, terus ada pembuatan sampelnya, itu kalau bisa value-nya tuh harus sesuai dengan pembuatan sampel. Dengan catatan value kelas pertama dengan value kelas lain itu jangan sampai sama. Terjawab nggak, Kak Natalia? Jadi maksudnya kalau misalkan kita mau buat 30 sampel, kita tulis value-nya berarti 30 gitu, Kak, di isinya. Ya, sepemahaman aku seperti itu. Ah, oke. Baik, terima kasih, Kak. Sama-sama. Ada yang lain? Menurut teman-teman yang di depan ini, di depan layar teman-teman, untuk sebaran mangrove, itu sesuai atau enggak? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Yang pertama, kalau misalnya saya makainya,
Aku ulang ya. Oke, jadi teman-teman yang masih ketinggalan di praktikum untuk hasil sampelnya, ya, hasil sampelnya teman-teman bisa ke bagian katalog. Nah, teman-teman boleh di-add koneksinya, di-add folder. Tadi teman-teman tuh simpannya di mana? Nah, teman-teman pilih folder itu. Baru nanti hasilnya bakal kayak gini, bentuknya sampai. Nah, kalau misalnya teman-teman lupa, teman-teman bisa ke bagian yang tadi, ke bagian ini nih. Sorry. Nah, ke bagian sini lagi, ke bagian training sampel. Teman-teman cari di bawah ini, di bawah sini. Ini ada image classification. Teman-teman di sini bakal ada tiga kayak gini. Bakal ada tiga kayak gini. Eh, Teman-teman pilih yang tadi training sample manager. Nanti teman-teman baru bisa save ulang, save as. Nah, di save as ini teman-teman pilih folder yang emang teman-teman ingat gitu. Karena aku ngajar di sini kebetulan banyak banget yang masalahnya tuh pertama lupa di save, terus lupa nyimpan folder, lupa nyimpan file yang kita buat sendiri padahal. Jadi teman-teman kalau bisa save-nya itu diingat-ingat nih foldernya di sini. Jadi nanti pas di katalog teman-teman udah ingat. Nah, kalau misalnya udah save ya, ini aku ulangin. Ini kalau udah misalnya udah save, contoh ini mas, save, teman-teman bisa ke bagian katalog. Buat kamu Muhammad Naufal, teman-teman bisa ke bagian katalog. Bentar. Nah, teman-teman bisa ke bagian katalog. Di bagian folder, teman-teman add folder lagi. Nah, tadi teman-teman nyimpennya di mana? Nah, kalau aku kan di Project Budela nih, aku klik sekali, nanti aku langsung klik OK. Nah, baru nanti bakal ada SAP-nya nih. Mangrove sampel 2. Oke. Kalau semoga udah terjawab ya Kak Muhammad. Kalau menurut aku ini bisa dibilang akurat, tapi di bagian utara. Kenapa? Karena kebetulan aku udah sempat ke Pulau Tidung. Aku udah turun dari kapal tuh langsung ngambil ke bagian sini. Itu di sini ada mangrove-nya gitu. Cuman yang mangrove-nya belum yang sebanyak itu gitu. Masih mangrove kecil-kecil atau mangrove dengan cakupan kecil. Belum yang sebesar pulau-pulau lain mungkin. Cuman ini kalau di bagian utara itu ya akurat. Tapi untuk di bagian sini, ini harus diperhatikan dari metode supervise. Karena ketika kita salah buat sampel, itu bakal berpengaruh di hasil. Gitu. Teman-teman yang lain udah pada selesai, udah pada beres, atau ada yang ketinggalan lagi. Oke, Kak Muhammad Novel aku tunggu. Oke,
eh untuk sebaran mangrove dengan supervise ini tuh udah selesai. Jadi aku pakai rujukan yang mengatakan composite B-nya 814. Warnanya itu coklat tua buat mangrove, buat non mangrove itu kuning, sama perairan itu warna hitam. Mungkin teman-teman biar lebih akurat lagi hasilnya, boleh teman-teman itu pixelnya disesuaikan lagi. Jangan sampai ada pixel yang melenceng atau dibuatnya segitiga, kecuali perairan ya, karena perairan kan luas, jadi nggak jadi masalah kalau pakai segitiga juga. Tapi buat pixel-pixel kecil kayak gini, buat mangrove atau lamun sendiri, kalau bisa per pixel, aku nggak tahu di bagian sini itu ada mangrove atau enggak, tapi untuk praktikum kali ini terdeteksinya itu ada mangrove. Cuman kalau di bagian utara sini, aku yakin itu akurat karena kebetulan aku udah sempat ke sana waktu field trip di jurusan aku dan di sana benar ada mangrove. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan lagi, aku lanjut untuk mengetahui sebaran mangrove menggunakan algoritma SAFI. Nah, jadi eh, jadi kalau misalnya untuk SAFI sendiri, karena aku biasanya menggunakan citra lancat ya. Nah, citra lancat di aku tuh ada band 4 sama band 5. Itu warna merah sama warna nir. Cuman kalau di Sentinel itu beda. Tadi udah sempat disampaikan juga sama Bu Dela. Itu ada di band 4 sama untuk warna merahnya. Tapi untuk nirnya itu ada di band 8. Nah, boleh kita langsung masuk ke cara kedua buat ngelihat sebaran mangrove. Teman-teman bisa ke katalog lagi. Nah, di sini teman-teman boleh pilih bandnya itu di R10M, resolusi 10. Teman-teman bisa pilih band 4 sama band 8. Nah, habis itu teman-teman bisa drag lagi ke samping kiri. Band 4 sama band 8 ada di resolusi 10 meter ya. Sambil nunggu loading, Muhammad udah selesai untuk classify-nya. Bentar, masih loading. Agak lama kayaknya.
Oke, kalau misalnya udah, teman-teman yang udah ngedrag band 4 sama band 8, teman-teman boleh replace lagi band 4 sama band 8-nya. Pakai yang tadi pemotong. Band 4. Delapan. Nah, boleh teman-teman yang udah clear raster, kasih tahu ke aku. Boleh dari chat aja. Nah, sambil aku nunggu teman-teman, mungkin aku tunggu sampai 8.40 baru aku lanjut. Tadi udah sempat dijelasin juga sama Bu Dela, SAF itu untuk indeks vegetasi rendah. Nah, ini kita bakal ngeliat di Pulau Tidung tuh mangrove-nya kayak gimana. Karena setahu aku di Pulau Tidung tuh mangrove-nya masih yang terbilang kecil, belum ada tutupan yang signifikan banget gitu. Beda sama Pulau Panjang, kalau misalnya teman-teman tahu Pulau Panjang, Pulau Panjang tuh mangrove-nya udah besar-besar dan udah berumur berumur bertahun-tahun gitu. Nah, kalau misalnya udah, aku harap teman-teman udah buat kepastiannya. Teman-teman bisa ke bagian eh raster kalkulator. Nah, di sini dia pakai rumus. Rumusnya itu band 5 dikurang band 4 dibagi band 5 dikurang band 4. Eh, sorry. Band 5 dikurang band 4 dibagi band 5 ditambah band 4 ditambah 0,5 dikali 1 ditambah 0,5. Nih, aku ulang ya. Teman-teman bisa buka kurung dulu. Terus band 8 berarti band 8 dikurang band 4 tutup kurung dibagi tutup buka band 8 ditambah band 4 ditambah 0,5 tutup kurung dikali dengan 1 ditambah 0,5. Nih, ini boleh teman-teman tulisnya 1 ditambah 0,5 atau langsung 1,5 juga nggak jadi masalah. Nah, kalau udah dengan rumus yang ini, teman-teman bisa ganti namanya jadi Safi. Eh, Safi.
Habis itu teman-teman langsung di run aja. Nah, buat teman-teman yang ngerasa rumusnya itu masih pakai koma, boleh teman-teman diganti jadi titik aja. Soalnya biasanya itu error. Kalau misalnya teman-teman pakai koma, sorry. Nah, sampai nanti hasilnya kayak gini. Di sebelah kiri aku itu ada nilai minimumnya di minus 0,4466 sekian. Di nilai maksimumnya itu ada di 0,956 sekian. Ada yang tertinggal. Kalau ada yang tertinggal, boleh kasih tahu di chat atau mungkin di resign aja. Oke, aku harap teman-teman semua nggak ada yang ketinggalan. Mungkin boleh teman-teman di di foto atau di screenshot, diingat-ingat juga boleh rumusnya. Jadi kalau rumus aslinya tuh nir dikurang red, dibagi nir dikurang red, ditambah 0,5 dikali 1,5. Itu rumus aslinya. Ya, teman-teman boleh difoto. Kalau misalnya udah difoto, aku lanjut. Nah, eh, di sini hasil sapinya itu udah keluar. Yang tadi aku sebutin nilai minimum sama nilai maksimumnya. Buat mempermudah visualisasinya, itu teman-teman bisa ke bagian simbologi. Di kanan nanti ada simbologi. Terus teman-teman bisa cari slot. Sebenarnya warnanya bebas sih. Cuman biasanya aku pakai slot. Oke. Jadi di sini bisa dibilang kalau misal di Pulau Tidung kecil itu vegetasinya masih vegetasi rendah, yang dia tuh masih tanamannya atau tumbuhannya, baik itu pohon maupun mangrove itu masih bisa nembus cahaya matahari ke tanah. Nah, vegetasi di pulau, sorry, vegetasi rendah di Pulau Tidung kecil ini itu terbilang sangat tinggi karena berdasarkan dengan jurnal atau acuan yang udah aku baca atau mungkin dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Kehutanan itu menyatakan kalau misal kelas atau value untuk FI maupun NDVI itu ada 5 kelas. Yang pertama itu dari -1 sampai di 0,15 itu menandakan kalau misalkan dia tuh non vegetasi. Jadi bisa dibilang kalau misalkan itu bangunan, lahan kosong, maupun perairan gitu, ataupun pasir juga termasuk di bagian kelas 1 ini. Nah, di kelas 2 itu ada 0,16 sampai 0,25 itu menyatakan kalau misalkan vegetasinya masih rendah. Nah, selanjutnya ada di 0,26 sampai 0,36, 35 itu vegetasinya sudah sedang. Terus ada di 0,26 sampai 0,35 itu vegetasinya udah cukup tinggi sampai nanti di 0,36 sampai angka 1 itu vegetasinya udah tinggi gitu. Jadi kalau misalnya biasanya aku di kelas, aku bakal suruh mahasiswa itu teman-teman itu buat kayak gini dulu, buat supervise kayak gini dulu. Nah,
setelah buat supervise kayak gini yang menyatakan kalau misalnya ininya itu mangrove, itu aku bakal langsung ke raster to polygon. Nah, dari raster to polygon ini itu kita langsung dapat data mangrove, di utara ini. Nah, data mangrove utara ini itu nanti bakal bentuk SAP yang nantinya raster yang kita punya, band 8 sama band 4 yang kita punya itu, kita ngeklip rasternya tuh nggak satu kotak kayak gini, trapesium kayak gini, atau enggak kotak yang kayak tadi. Tapi kita itu bakal, eh ngeklip raster sesuai dengan mangrove yang udah ada gitu. Mangrove yang udah kita cari di supervise. Nah, gunanya apa? Gunanya tuh kita mengetahui vegetasi mangrove-nya tuh kayak gimana. Apakah mangrove yang di Pulau Hidung Kecil ini termasuk vegetasi yang rendah atau vegetasi tinggi menggunakan algoritma EPI. Nah, kayak gitu. Paham nggak kira-kira teman-teman? Kalau misalnya kurang, aku bisa jelasin lagi kok. Nah, jadi kalau misalnya aku kan mungkin ngajarin ke teman-teman yang lain tuh pakai pulau panjang ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman masih ada beberapa yang tahu, ada juga yang belum tahu. Dulu aku juga sempat diajarin sama Bu Dela terkait data GMW. GMW itu Global Mangrove Watch. Itu data satu dunia untuk mangrove. Nah, biasanya acuan kita dapat mangrove itu, dapat sebaran mangrove itu dari GMW. Cuman kemarin tuh aku ngeliat data GMW sendiri paling update tuh di 2020. Nah, terus aku suruh yang lain, teman-teman yang lain, cara update GMW 2020 ini ada dua cara. Yang pertama digitasi sesuai dengan base map imagery. Yang kedua itu baru dengan supervise. Dan kebetulan banyak banget teman-teman yang menggunakan metode supervise maupun digitasi gitu, digitasi secara manual gitu teman-teman. Nah, gunanya FFP ini yang sepemahaman aku dari mangrove yang kita klip raster sesuai dengan band yang kita tuju, band 8 sama 4, itu bakal ngasih tahu kita gitu vegetasi mangrove, sorry, mangrove di Pulau Tidung kecil tuh vegetasinya rendah atau vegetasinya tinggi gitu. Udah lebat atau belumnya tuh bisa pakai FP sama sakti. Ada yang bertanyain sebelum aku tutup, terus aku kasih lagi ke Budela. Ini Kak Naufal, Kak Muhammad Naufal itu ngirim chat hasil dari Classify-nya. Boleh nggak Kak Naufal ngirimnya di semuanya, di send to meeting grup chat? Boleh nggak? Biar yang lain di lihat. Nah, mungkin terakhir ya, aku bakal melihat hasilnya Kak Naufal. Itu hasilnya tuh yang pertama buat Classify itu beda. Mungkin eh, jawabannya sama kayak yang sebelumnya. Kenapa hasilnya bisa beda? Mungkin karena pembuatan sampelnya yang kurang akurat. Tapi aku juga nggak bisa bilang kalau punya aku benar. Takutnya punya Kak Muhammad Nafal juga lebih benar gitu daripada punya aku. Jadi aku nggak bisa bilang juga punya aku benar. Cuman eh, salah satu yang harus diperhatiin ketika kita pakai supervise itu ketika pembuatan sampel, karena pembuatan sampel per pixel ini itu yang menjadi keputusan hasil kita tuh akurat atau enggak. Nah, mungkin teman-teman juga nanti disuruh sama Bu Dela untuk membuat sebaran lamun, mangrove maupun terumbu karang yang nantinya bakal divalidasi ke lapang.
Kalau misalnya aku sempat penelitian juga seperti itu, aku ngolah dulu, ngolah sebaran lamun, terus langsung turun lapang, dan kebetulan dari 12 stasiun, itu ada 11 stasiun yang benar dan satu yang salah. Nah, jadi aku harapkan buat teman-teman yang mau menggunakan supervise, baik itu lamun, mangrove ataupun terumbu karang, pembuatan sampel itu yang terpenting. Jadi kalau misalnya pembuatan sampelnya rapi, baik dan benar, aku yakin nanti ketika teman-teman turun lapang, itu sesuai dengan olahan data sebaran yang teman-teman udah buat gitu. Nah, satu lagi, ini di chat ada gambar dari sapi. Sapi pasti sama hasilnya, nggak mungkin beda. Jadi intinya kalau sapi itu digunakannya buat vegetasi rendah. Nanti mungkin bisa dijelasin lagi sama Budelo lebih rincinya. Cuman eh, ya udah kayak gitu kayaknya, udah cukup. Ada yang mau tanya lagi nggak ke Novel Muhammad atau mungkin yang lain? Ke Muhammad Novel atau mungkin yang lain? Proses ke Muhammad Novel emang pakai data yang mana ya? Nah, oke, nggak apa-apa. Kalau menurut aku nggak salah datanya. Balik lagi ke sampel, data tuh nggak sepenuhnya bisa disalahkan juga karena kalau kita udah main supervise itu pasti yang berpengaruhnya itu sampel sama composite B-nya sih. Oke, ada lagi. Kalau nggak ada, aku tutup ya. Sampai 55 deh, aku Oke. tunggu. Oh iya, Bu, udah Ya, selesai Bu. terima kasih. Udah ya berarti ya, Tir ya. Iya Bu, tapi aku nggak tahu salah atau benarnya Bu. Gimana? Tapi aku nggak tahu salah atau benarnya Bu. Bener kok, semuanya tuh benar. Jadi saya kan ngikutin dari awal sampai akhir. Jadi untuk langkah-langkah yang diberikan ke Tira itu sudah benar. Tapi memang keadaan kita dengan pulau yang sekecil ini dan kita cuma mampu bisa piksel 10 kali 10 ya sentinel. Jadi memang ada keterbatasan. Oleh karena itu, validasi lapangan sangat diperlukan. Jadi yang namanya logaritma itu bisa diterapkan, tapi nanti ada lagi akurasinya. Nah, inilah pentingnya nanti pas kalian field trip. Jadi kalau setelah kalian sudah ini kan waktunya singkat kan, jadi supervise-nya tadi kan cepat. Nanti mungkin kalian bisa lakukan lebih detail lagi sehingga hasilnya lebih baik. Nah, setelah lebih baik itu hasilnya, kemudian nanti teman-teman tentukan beberapa stasiun untuk pengecekan atau validasi. Nah, di sanalah kita bisa mengetahui akurasinya berapa. Setelah mengetahui akurasi nanti, datanya bisa disesuaikan kembali. Nah, oleh karena itu, diharapkan ini teman-teman sebelum ke lapangan, karena kemarin udah ada belajar yang apa lamun dan mangrove. Nah, jadi ini teman-teman perbaiki lagi langkah-langkahnya langkah-langkahnya tinggal ikutin yang dilakukan tadi Kak Tirta tadi, tapi teman-teman lakukan lebih detail lagi dan sampelnya lebih banyak lagi. Nah, sehingga nanti pas ke lapangan kita bisa cek kira-kira yang mana yang sesuai dengan citra satelit, yang mana enggak. Tapi memang sejak awal kita ini memang daerahnya tuh sangat kecil dibandingkan dengan resolusi citra yang kita gunakan. Jadi kesalahan itu sangat diwajarkan di saat ini gitu. Oleh karena itu butuh validasi dan teman-teman setelah validasi diperbaiki lagi datanya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian kalau misalnya ada teman-teman pada mencoba lagi terus ada kendala silakan WA saya saja, nggak apa-apa nanti kita diskusi bareng. Kalau misalnya ada pertanyaan sebelum ditutup, boleh silakan. Apa sudah mengikuti semua? Nanti saya yakin ini nggak semuanya ngikutin.
Tapi tolong nanti ini rekamannya disimpan. Kemudian untuk teman-teman yang sudah bisa, tadi seperti Akbar, Tamam gitu ya, mohon dirangkul teman-temannya untuk bisa bersama ya. Nah, kemudian nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan kembali, silakan menghubungi saya, oke? Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Berarti kita tinggal satu lagi ya untuk terumbu karang. Nanti kita lanjutkan di hari apa ya kira-kira ya. Nanti tolong di WA aja ya kalau nggak hari sekarang hari Selasa ya. Apa Rabu? Hari Rabu kalau berarti kalau nggak Jumat malam atau Kamis malam mungkin gitu ya. Biar weekendnya bisa bebas kalian semua. Oke, begitu. Terima kasih banyak Tirta atas bantuannya untuk praktikum hari ini. Jadi emang kalau Kak Tirta itu udah terbiasa banget sama GIS, teman-teman. Jadi saya mendatangkan ini karena memang Kak Tirta udah berpengalaman di GIS dan juga sudah ke Pulau Tidung. Nah, kalau saya tuh belum pernah ke Pulau Tidung. Jadi keterbatasannya di sana gitu kan. Jadi saya apa namanya belum tahu kondisi di Pulau Tidung tuh bagaimana. Saya cuma cek di base map saja ya kan, di base map dikira-kira. Nah, tapi kalau Kak Tirta memang dia sudah ke sana dalam waktu beberapa bulan yang lalu ya, Tir ya. Oleh karena itu makanya saya minta bantuan dari Kak Tirta. Nah, satu lagi teman-teman, kalau misalnya